Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Para bapak sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, hari ini Ahad pekan keempat kajian kita, pembacaan, penjelasan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang adab dan akhlak. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas keutamaan akhlak mulia. Begitu juga salah satu contoh akhlak mulia adalah kedermawanan jiwa. Pagi ini kita lanjutkan, yaitu penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan contoh akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, akhlak yang menjadikan dada-dada manusia sempit dan menjadikan semua makhluk benci kepadanya. Akhlak yang menyebabkan seseorang memutus tali silaturahim. Akhlak yang menjadikan pelakunya tega menumpahkan darah orang lain. Akhlak yang menjadikan pelakunya tidak segan-segan berbuat jahat dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
akhlak yang merusak pribadi dan masyarakat. Tidak lain adalah al-bukhlu, bakhil, pelit, bakhil, pelit, atau syuh. Syuh itu ya sama dengan bakhil, bahasa Arab. Asyuh, al-bukhl sama. Tapi kalau asyuh, syuh itu derajat kebakhilan, kepelitan yang tertinggi. Itu asyuh. Yaitu syuh itu bakhil plus tamak. Insyaallah udah bakhil, tamak. Apa tamak? Serokok. Dan memang bakhil ini pada asalnya juga akan membawa seseorang kepada kerakusan, kepada dunia. Sehingga kalau orang itu sudah rakus, dia akan berbuat apa saja yang dia inginkan. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia rakuskan. Dia menumpahkan darah, dia memutus silaturahim. Gara-gara mereka ingin menguasai harta orang tua yang telah meninggal dunia, mereka menghalangi saudara-saudaranya untuk mendapatkan harta orang tua tersebut, sehingga tidak segan-segan mereka memutus silaturahim. Dan itu rahasia umum. Jadi kalau udah rahasia umum ya bukan rahasia lah, ya. Masya Allah. Berbuat jahat, makan riba, mencuri, ya, dan yang lainnya, berawal dari sifat bakhil dan kikir. Ini akhlak yang tercela para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wasyuh." Hati-hati kalian terhadap penyakit asyuh. Asyuh tadi apa? Bakhil. Tapi bakhil tingkat tinggi. Ya, bakhil ini tingkat tinggi. Jadi asyuh, bakhil plus rakus tadi. Hati-hati kalian terhadap penyakit asyuh ini. Ya. Kenapa? Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena penyakit syuh di bakhil ini lah yang membinasakan, yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Ya, yang menghancurkan, membinasakan umat-umat terdahulu. Amarahum biqati'atin faqata'u. Kebakhilan ini mengajak mereka, menyuruh mereka untuk memutus silaturahim, maka mereka pun memutus silaturahim. Wa amarahum bil bukhl fabakhilu. Dan mereka mengajak kepada kebakhilan, lalu mereka berbuat bakhil. Wa amarahum bil fujur fajar. Dan mereka juga mengajak kepada kejahatan, maka mereka pun melakukan kejahatan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud rahimahullah. Nah, yang jelas para bapak sekalian, bakhil dan pelit ini adalah sifat akhlak yang tercela, akhlak yang tidak baik, akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
bakhil atau pelitnya, cengit, sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bakhil itu menahan apa yang diwajibkan kepadanya dan apa yang seharusnya dia berikan. Menahan apa yang diwajibkan kepadanya berarti menahan apa-apa yang seharusnya dia keluarkan. Berarti ukuran seseorang itu dikatakan bakhil atau syuh itu tidak mau mengeluarkan harta untuk sesuatu yang wajib. Nah, sesuatu yang wajib itu apa contohnya? Yang wajib nafkah keluarga. Jelas nafkah keluarga. Orang ini ada orang-orang atau kepala keluarga, bapak, ayah itu bakhil kepada istrinya. Padahal wajib untuk dinafkahi dan sesuai dengan kebutuhan. Atau bakhil kepada anak-anaknya. Berarti ini kan menahan apa yang diwajibkan kepadanya, ya, yang seharusnya untuk diberikan. Atau ini zakat. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu jelas dinamakan bakhil. Karena zakat itu hukumnya wajib. Ya. Zakat hukumnya wajib. Nah, tidak mengeluarkan apa-apa yang harus dikeluarkan, menahannya berarti bakhil. Dan tidak sedikit ya, di zaman kita sekarang ini orang yang tidak mau membayar zakat. Kalau membayar zakat saya dari diri, buat saya ini, ya semaunya sendiri, hitung-hitungannya salah. Yang penting tiap tahun ya, beli amplop sekian, diisi berapa itu? 20 berapa? Terus bagi-bagi. Katanya sudah ngeluarin zakat, padahal seharusnya misalnya 10 juta yang harus dikeluarkannya dikeluarkan cuma 500.000. Salah dalam menghitung, sekehendaknya saja. Nah, orang seperti ini bakhil, pelit orang seperti ini. Apalagi tidak mengeluarkan sama sekali, tidak mengeluarkan zakat sama sekali. Maka orang seperti ini dinamakan syuh atau bakhil. Berarti orang itu kalau sudah mengeluarkan apa-apa yang menjadi kewajiban baginya, itu bukan dinamakan bakhil. Jadi ukuran bakhil di sini tidak mau mengeluarkan yang wajib. Nafkah orang tua termasuk. Ada yang bakhil sama orang tuanya miskin, dia kaya-kaya. Dan dia royal sama yang royal itu, dermawan sama teman-temannya. Traktir sono, traktir sini, beli ini, beli itu sama teman-temannya. Sedangkan orang tuanya hidup dalam kekurangan. Ya, atau misalnya saudara-saudara wanitanya dibiarkan begitu saja. Orang tuanya dibiarkan begitu saja, tidak diperhatikan, tidak diberi nafkah, padahal itu wajib baginya. Masya Allah. Kemudian juga kepada keluarganya bakhil, pelit. Karena itu wajib, termasuk adalah tidak mau mengeluarkan zakat. Masya Allah ya, kalau benar-benar ya orang-orang itu mengeluarkan zakat sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah kemiskinan itu dapat diselesaikan. Masalah kemiskinan insya Allah selesai. Tapi tetap ada miskin kan. Kalau nggak ada miskin berarti nggak ada kaya. Orang dibilang kaya karena ada miskin. Hanya alhamdulillah juga kan ya. Alhamdulillah juga Allah jadikan orang-orang itu kekurangan
kepada siapa kita akan mengeluarkan zakat, kepada siapa kita bersedekah. Bingung kan kita? Bingung. Dan kita nggak dapat pahala gara-gara tidak ada orang miskin. Insyaallah ya. Jadi para bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi dikatakan orang itu bakhil, syuh adalah menahan apa yang diwajibkan kepadanya dan apa yang seharusnya dia berikan. Ya. Jadi ukurannya tidak mengeluarkan yang wajib itu bakhil. Ya. Tapi kalau dia sudah mengeluarkan yang wajib, menafkahi orang tua, menafkahi keluarga, menafkahi orang yang wajib dinafkahi, atau mengeluarkan zakatnya, maka insya Allah dan orang tersebut bukan termasuk orang bakhil. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, orang bakhil adalah yang meninggalkan apa yang diwajibkan baginya. Berarti sama dengan definisi sebelumnya. Maka barang siapa yang memberikan kewajiban yang diwajibkan kepadanya, tidak disebut sebagai orang bakhil. Ya. Karena orang bakhil itu adalah orang yang menahan dari apa saja yang menjadi hak untuk diberikan kepada orang lain. Ya. Ini definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan bakhil ini termasuk tabiat manusia. Bakhil ini akhlak yang memang sudah dibawa oleh setiap orang, sebagaimana hasad, iri, dengki. Ini sifat yang memang sudah dibawa oleh setiap orang dari lahir. Ini, ya. Tetapi kan seorang yang beriman itu berusaha untuk mengikis habis sifat ini. Memang di hatinya sudah ada, tapi dia berusaha untuk mematikan sifat ini. Jangan sampai dia tumbuh membesar. Ya, tergantung dari keimanan dia dan usaha dia untuk menghilangkan sifat-sifat seperti ini. Ada yang tidak sampai habis total ya. Berarti dia kalau pohon mau besar dikit dipotong, besar lagi dipotong. Tapi kalau orang yang sudah iman kuat dan seterusnya, maka dia akan mencabut akarnya itu. Berarti sudah selesai, nggak ada lagi sifat-sifat seperti itu. Nah, termasuk kikir pun demikian. Bakhil ini termasuk sifat yang sudah dibawa setiap orang dari lahir. Tapi bagaimana kita itu tadi mengikis tadi, memotong jangan sampai dia membesar, jangan sampai. Kalau bisa, dan ini memang berat ya, cabut akarnya. Tapi ini memang berat ya, tidak semudah yang dibayangkan. Ya. Karena sekali lagi sifat bakhil ini adalah tabiat setiap orang. Sebagaimana Allah berfirman, wa uhdiratil anfusus syuh. Surat An-Nisa ayat 128. Wa uhdiratil anfusus syuh. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, ya, ya, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang diselamatkan dari sifat bakhil ini, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun.
Wa may yuqa syuhha nafsihi, dan barang siapa yang dipelihara, dijaga dari kebakilan, kegigiran dirinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung di sini, beruntung di dunia dan di akhirat. Beruntung di dunia, hidupnya tenang, hidupnya bahagia, hidupnya tumakninah, hidupnya disenengin sama orang lain, tetangganya. Semua orang pastilah seneng sama orang yang dermawan, dan semua orang pasti benci kepada orang ini, pasti. Ya. Bahkan orang ini, ya, misalnya orang ini jahat, orang ini jahat, tapi karena dermawan, itu banyak orang yang suka. Ya, Masya Allah, banyak yang suka. Tapi ini kalau orang itu bakhil, wah, gak ada satu orang yang suka sama dia. Kalau suka sama dia itu formalitas saja, karena ada kepentingan. Tapi hatinya pasti benci sama dia. Ya. Dan akhlak-akhlak yang lain pun seperti itu, hampir sama. Ya. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga, diselamatkan dari sifat bakhil ini, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia tadi, bahagia, tenang hidupnya, disenangi orang, dicintai Allah, ya, dicintai Rasulullah, bahagia hidupnya. Ya, meskipun pas-pasan gitu, ya. Dan beruntung di akhirat tidak lain dan tidak bukan adalah ampunan Allah dan rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah adalah al-jannah, surga. Ya. Makanya Qarun adalah karena kebakhilannya itu Allah tenggelamkan dia ke bumi beserta seluruh hartanya. Karena sifat Allah bakhil tadi, sifat bakhil. Makanya orang yang bakhil itu tidak ada kebahagiaan dalam hatinya. Ya, tidak ada kebahagiaan. Dia akan terus tidak cukup dengan harta. Berawal dari bakhil. Ya, Masya Allah. Nah, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, kita baca hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala berkaitan dengan bab ini, yaitu bab bakhil. Hadis nomor 281. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abi Salih, dari Sufwan bin Abi Yazid, dari Al-Qa'qa' bin Al-Lajlaj, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannama fi jawfi 'abdin abada, wa la yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Artinya, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada. Tidak akan menyatu, ya, tidak akan menyatu, tidak akan pernah ketemu, ya, tidak akan pernah ketemu. Debu apa di sini? Debu perjuangan di jalan Allah, jihad maksudnya. Debu yang berapa itu namanya? Ya, debu yang berterbangan itu ketika perang, jihad fisabilillah, itu maksudnya. Dulu kan kalau perang pakai apa namanya? Kuda kan gitu. Kuda berarti kan apalagi di padang pasir, gitu kan debunya masya Allah.
Apalagi ketika terjadi pertempuran itu, kuda kemudian telapak kaki pejuang itu kan menghentakkan apa? Kaki mereka ke tanah sehingga debu-debu bertumpah ke sana kemari, sehingga hampir gelap. Dari pasukan musuh, dari pasukan kaum muslimin, debu-debu berterbangan. Ya, masya Allah. Kalau sekarang kan jarak jauh kan ya, ngeluncurnya di sini, kenanya di sono, nggak ada debunya. Tapi umumnya gitu loh, umumnya kalau jihad perang itu pasti ada debunya gitu, berterbangan. Karena kuatnya hentakan kaki-kaki mereka dan kuda misalnya. Nah, debu-debu yang ditimbulkan karena perang jihad fisabilillah jadi tidak akan menyatu debu di jalan Allah dengan asap jahanam dalam tubuh seorang hamba selama-lamanya. Tidak akan pernah ketemu debu jihad dengan asap jahanam. Jadi sebagaimana yang antum ketahui bahwa api neraka jahanam itu banyak asapnya, dan asapnya itu seperti awan yang ada di atas kepala-kepala penghuni neraka. Dan asap ini jelas membawa panas. Jadi panasnya neraka itu ya, tidak hanya dari apinya, bahkan asapnya itu pun membawa panas. Berarti panas dari bawah dan dari atas. Nah, debu yang ditimbulkan dari jihad fisabilillah tidak akan pernah ketemu dengan asap neraka jahanam. Artinya apa? Orang yang berjihad fisabilillah tidak akan tersentuh dengan api neraka. Tidak akan pernah bersatu. Makanya orang yang mati syahid, diampuni semua dosanya. Dosa dari A sampai Z habis semua karena jihad fisabilillah, karena perang dan mati syahid. Nah, perang tadinya karena perang lain debu banyak juga, dan debu-debu yang itu nggak akan pernah bersatu dengan asap api neraka jahanam. Masya Allah, dari api neraka jahanam ini. Makanya jaminannya surga gitu. Orang yang mati syahid itu jaminannya surga. Meskipun banyak sekali ya fadilah keutamaan jihad mati dalam medan perang, banyak banget. Memberikan syafaat kepada keluarganya berapa? Memberikan syafaat kepada keluarganya sampai berapa orang? 70. Dan darahnya akan wangi nanti di akhirat. Darah akan wangi nanti di akhirat. Wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi. Insyaallah ya, sebagaimana orang yang orang yang haji, orang yang umroh itu meninggal ketika haji dan umroh itu dia akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Orang yang haji, orang yang umroh meninggal dalam keadaan seperti itu nanti dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Sebagaimana orang yang mati dalam medan tempur, medan jihad, darah-darah yang keluar itu akan dirubah oleh Allah wangi nanti di akhirat, bahkan lebih wangi daripada minyak misik, minyak wangi, minyak kasturi, dan banyak lagi ya keutamaan jihad fisabilillah. Nah, ini termasuk ya. Jadi tidak pernah ketemu asap ya, debu jihad dengan asap neraka jahanam. Kemudian wala yajtami'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak pula akan menyatu
Artinya tidak akan pernah bertemu nih, tidak akan pernah ketemu antara kekikiran dan iman di dalam hati seseorang selama-lamanya. Jadi iman dan bakhil itu nggak akan pernah ketemu dalam hati. Karena dia selalu kontradiktif. Seperti minyak dengan air, tidak akan pernah ketemu. Ya, iman dan bakhil tidak akan pernah ketemu dalam hati seseorang. Berarti kalau yang menguasai hati itu iman, maka sifat bakhil kabur. Kalau yang menguasai hatinya itu sifat bakhil, keimanannya pun akan kabur. Hanya kabur di sini ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Artinya tidak akan pernah ketemu gitu. Makanya dalam riwayat lain disebutkan as-shadaqatu burhan, sabda Nabi SAW. As-shadaqatu burhan. Shadaqah itu burhan. Apa burhan? Pak burhan. Dalil, bukti akan keimanan seseorang. Artinya begitu. Ya. As-shadaqatu burhan. Shadaqah itu burhan. Bukti, dalil, hujjah, argumen bahwa dia seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang benar. Masya Allah ya. Kenapa? Karena harta itu dicintai nggak sih? Siapa yang tidak senang dengan harta? Ya kecuali siapa? Gak waras kan ya? Gak waras. Semua orang pun ingin harta, suka. Nah, ketika Allah mewajibkan dia untuk mengeluarkan apa yang dia cintai, kemudian dia keluarkan, nah itu masya Allah keimanan. Kenapa? Berarti Allah yang lebih dia cintai. Harta dia cintai, berarti Allah lebih dia cintai. Kenapa? Karena yang lebih dicintai itu menyuruh dia untuk mengeluarkan apa yang dia cintai. Itu harta. Maka kata Nabi, as-shadaqatu burhan. Shadaqah itu burhan, bukti akan keimanan seseorang. Nah ini pun demikian hadis yang semakna. Tidak akan pernah ketemu yang bakhil dan iman dalam hati seseorang. Masya Allah ya. Ini luar biasa ya. Tapi para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Penulis berkata rahimahullah, hadis nomor 282, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Shadaqah bin Musa, yaitu Abul Mughirah As-Sulami, mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik bin Dinar mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Khalid Al-Huddani, dari Abi Abdul Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW. Qala, beliau bersabda, khaslatani la yastami'ani fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Hadis ini dhaif ya, hadis ini dhaif. Tapi hadis yang sebelumnya yang kita baca tadi sahih li ghairihi. Apa artinya sahih li ghairihi itu, Pak? Ada sahih, ada sahih li ghairihi. Kalau dikatakan sahih li ghairihi berarti pada asalnya hadis itu hasan. Hadis itu hasan, tetapi karena ada syahid, ada penguat-penguat dari hadis yang lain, maka dia naik peringkat. Naik peringkat menjadi sahih karena ada yang lain. Ya. Tadi hadis yang barusan kita baca yaitu sabda Nabi SAW yang artinya dua sifat yang tidak akan menyatu pada diri seorang mukmin
Apa itu? Bakhil dan akhlak yang buruk. Ya, su'ul khuluq. Kikir dan akhlak yang buruk. Dua sifat yang tidak akan pernah bersatu dalam hati seorang mukmin. Tentu mukmin yang sebenarnya adalah kikir dan akhlak tercela, akhlak yang ya, tapi hadis ini dhaif, tetapi kedhaifannya ini tapi secara makna dia ini sahih sebagai penguat dari hadis-hadis yang sahih lainnya, ya, insyaallah. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini, hadis nomor 283, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, yang berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami dari Malik bin Al-Harith, ya, Al-Harith. Jadi kalau tingkatan rawi, berarti Imam Bukhari menerima hadis ini dari Abu Nu'man. Abu Nu'man ini menerima hadis dari Al-A'mash. Al-A'mash ini menerima hadis dari Malik bin Al-Harith. Al-Harith ini menerima hadis dari Abdullah bin Rabi'ah dan seterusnya, ya. Dari Abdullah bin Rabi'ah ia berkata, kunna julusan inda Abdillah fadzakaru rajulan fadzakaru min khuluqihi faqala Abdullah ara'aytum law qata'tum ra'sahu akuntum tastati'una an tu'iduhu qalu la qala fayadah qalu la qala farijlah qalu la qala fa innakum la tastati'una an tughayyiru khuluqahu hatta tughayyiru khalqahu inna nutfata la tastaqirru fir rahmi 40 lailatan thumma tanhadiru daman thumma takunu 'alaqatan thumma takunu mudghatan thumma yab'athu Allahu malakan fayaktubu rizqahu wa khuluqahu wa syaqiyyan aw sa'idan. Artinya, kami pernah duduk bersama di tempat Abdullah. Pertemuan yang lalu telah disebutkan, kalau dikatakan Abdullah saja, itu Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud. Kami pernah duduk bersama di tempat Abdullah. Lalu mereka menyebut seseorang, mereka menyebutkan sebagian akhlaknya. Maka Abdullah bertanya, bagaimana pendapat kalian seandainya kalian memotong kepalanya? Apakah kalian sanggup untuk mengembalikannya? Mereka menjawab, tidak. Abdullah bertanya lagi, bagaimana kalau tangannya? Mereka menjawab, tidak. Abdullah kembali bertanya, kalau kakinya? Mereka menjawab, tidak. Abdullah berkata, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup mengubah akhlaknya hingga kalian mengubah ciptaannya. Artinya akhlak itu kalau sudah menancap di dalam hati, itu sulit untuk merubahnya. Baik itu akhlak yang baik maupun akhlak yang buruk. Kalau sudah ada di hati, itu sulit banget untuk menghilangkannya. Insya Allah, ya, bagaikan tadi itu. Bagaimana menurut kalian kalau kepala orang itu kita potong, bisa balikin enggak? Enggak. Artinya sifat-sifat akhlak yang ada di hati seseorang sulit untuk dicabut, sulit untuk dihilangkan, kecuali dengan perjuangan yang keras banget. Ya, seperti itu. Kemudian Abdullah masih melanjutkan perkataannya. Sesungguhnya nutfah itu menetap di dalam rahim selama 40 malam. Artinya nutfah di sini apa? Ya, nutfah itu mani campur dengan sel telur, ya, selama 40 malam atau 40 hari. Kemudian ia berubah menjadi segumpal darah.
selama berapa hari juga itu? 40 hari juga. Kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal daging. Berapa hari juga itu? 40 hari juga. Lalu menjadi mudghah. Ya, mudghah. Sama 40 hari. Kemudian Allah mengutus satu malaikat untuk menulis rezekinya, akhlaknya, dan celaka atau bahagia. Ya. Nah, sebagaimana dalam riwayat yang lain menunjukkan akan hal ini. Ya, ketika janin bayi itu sudah berusia berapa tahun? Berapa bulan? 4 bulan. Ya, berarti kan 40 ya. Bulannya 4 bulan. Maka ditiupkan ruh ke janin tersebut plus ditulis takdirnya. Ya, apanya itu yang ditulis? Takdir rizkinya, kemudian ajalnya, kemudian amalnya. Nah, amalnya di sini termasuk akhlaknya ini. Akhlaknya, ya. Dan celaka atau bahagia. Celaka dan bahagia maksudnya apa? Dia di surga atau di neraka. Sudah dicatat. Ini orang ini masuk surga atau masuk neraka udah dicatat. Ini 4. Rezeki, kemudian ajal kapan matinya, kemudian akhlaknya atau amalnya. Amalnya ini soleh atau baik atau buruk, jahat atau baik itu. Kemudian syaqiyun atau sa'id, bahagia atau sengsara. Bahagia sengsara di sini surga atau neraka sudah ditulis, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat tadi itu yang diutus, ya. Nah, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ketiga dari bab ini. Dan memang penulis membawakan 3 hadis ini, ya. Tapi para bapak sekalian, terpenting bagi kita adalah untuk sungguh-sungguh menghilangkan, membuang sifat bakhil dan pelit ini, apalagi syuh. Syuh di sini bakhil plus rakus, ya. Dengan kita memperbanyak doa, ya, sebagaimana pernah dibaca oleh salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu siapa yang tidak kenal dia? Orang yang terkaya di Madinah, terkaya di Madinah, dan terdermawan di sini. Udah kaya, dermawan. Udah kaya dermawan, masya Allah. Sudah nggak ini lagi lah, nggak ada yang meragukan akan kedermawanan Abdurrahman bin Auf. Nggak ada yang meragukan. Tapi dia tetap berdoa agar diselamatkan, dijauhkan dari sifat bakhil. Masya Allah, saking kayanya itu dia, ceritanya luar biasa, dia sudah kaya banget, tapi dermawan luar biasa. Udah pingin ngabisin hartanya, tetap aja muncul sendiri gitu loh, Pak. Gimana ya? Karena dia pernah pernah mendengar hadis Nabi SAW bahwa orang kaya itu, orang miskin itu lebih cepat masuk surganya daripada orang-orang kaya selama 50.000 tahun. Jadi orang miskin tuh Pak, lebih dulu masuk surga sebelum orang-orang kaya selama 50.000 tahun. Nah, Abdurrahman nggak mau orang kaya terus telat masuk surganya gitu. Maka dia menginfakkan, pinginnya itu habis, tetap aja tambah nyuber gitu loh. Apa ya? Pingin habis, tapi muncul sendiri gitu. Puas, artinya luar biasa. Nah, meskipun demikian, ya masya Allah, beliau ini pernah berdoa, Allahumma qini syuhha nafsi.
Ya Allah, lindungilah aku dari kebakilan jiwaku, syuhha nafsi. Ya Allah, lindungi aku, ya, pelihara aku dari sifat bakhil jiwaku. Waj'alni minal muflihin, dan jadikan aku sebagai orang-orang yang beruntung. Berarti doa ini mirip dengan firman Allah tadi kan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara dari sifat bakhil, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, doa Abdurrahman bin Auf seperti ini. Ya Allah, lindungi aku dari sifat bakhil dan jadikan aku termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat bakhil ini dan menanamkan ke dalam hati kita sifat dermawan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita terus bisa beribadah kepada Allah Taala sebagaimana hari-hari ini, Pak, ya. Hari ini hari yang mulia, hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah melainkan amalan yang dilakukan di hari ini. Kan gitu, Pak, ya. Ma min ayyamin al-amal salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari amal soleh yang jauh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Yaitu apa? 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah. Wahai Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah. Beliau bersabda, walal jihad fisabilillah. Tidak juga jihad fisabilillah. Tidak bisa mengalahkan amal-amal soleh di hari-hari ini. Jihad aja tidak bisa mengalahkan. Illa rajulun, kecuali seseorang yang kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali orang yang keluar untuk berjihad fisabilillah dengan membawa hartanya dan nyawanya, walam yarji minhu bisyai, dan tidak kembali darinya sedikit pun. Artinya apa? Mati syahid. Ternyata yang bisa mengalahkan amalan soleh di hari ini hanya mati syahid. Maka kesempatan ini, Pak, ya, 10 awal bulan Dzulhijjah kita gunakan untuk banyak beramal soleh, baik kualitas maupun kuantitas. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih mulia, lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Karena syiarnya kurang aja ini, Pak. Ya, karena syiarnya kurang. Banyak yang jarang orang yang menggembor-gemborkan gitu loh. Jadi banyak yang tidak tahu akan keutamaan hari-hari ini. Padahal jauh lebih utama, ya, insya Allah. Maka kita perbanyak amal-amal soleh di hari-hari ini. Semoga Allah menerima amal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta